Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ibnu Raihan dengan NPM 19706516023 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi kelas R02. Dengan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proposal sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada sekolah menengah kejuruan atau SMK berbasis web menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama ada abstrak, yang dimana sebagian besar siswa lulusan SMP ini berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, khususnya ke SMK. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa lulusan SMP yang mengikuti ujian masuk ke SMK. Namun, banyak dari mereka yang bingung dalam menentukan jurusan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sampai saat ini, banyak dari mereka yang hanya mengikuti temannya dalam mengambil jurusan. Dan banyak pihak sekolah hanya menilai berdasarkan nilai UN tanpa melihat minat dan keterampilan yang memiliki siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan pemilihan jurusan sesuai dengan nilai, minat, dan kemampuan calon siswa. Nah, sistem pendukung ini, pemilihan jurusan dengan metode Simple Additive Weighting ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan jurusan bagi tiap siswa. Nah, metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, di sini ada pendahuluannya. Pendahuluan atau latar belakang yaitu pada perkembangan ilmu ini, teknologi terasa sangat pesat sehingga menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem informasi ini berbasis komputer kini menjadi suatu hal utama untuk memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan tepat. Nah, saat ini pengolahan data untuk menentukan jurusan masih berupa dengan manual, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, dalam pengerjaannya membutuhkan waktu relatif lama, dan penilaiannya itu terkesan subjektif. Banyak siswa dari tahun ke tahun yang mendaftar di SMK membuat sekolah harus lebih profesional dalam melakukan tahap seleksi pemilihan subjektif. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah siswa dan sekolah dalam menentukan jurusan, sehingga sekolah mendapatkan siswa yang berkualitas dalam setiap jurusannya. Nah, berdasarkan situasi tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah proses penjurusan siswa dengan hasil yang akurat. Tidak dibutuhkannya sumber daya manusia yang banyak dan dengan waktu yang cepat. Penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting, yaitu SAW. Metode simple ini sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, studi literaturnya. Penelitian ini terkait dengan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam penentuan jurusan pada siswa SMK menggunakan metode Simple Additive Weighting. Yang relevan diantaranya adalah sistem pendukung keputusan pemilihan ini jurusan pada SMK Negeri 1 Purwosari menggunakan metode Simple Additive Weighting. Nah, metode ini dirancang menggunakan diagram konteks dan data flow diagram. Tampilan aplikasi ini sangat sederhana. Penelitian ini yang terkait adalah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting ini menentukan jurusan pada SMK Bakti. Aplikasi ini dirancang menggunakan use case diagram, activity diagram, dan pada pendataannya pun terbilang lengkap. Hanya saja desain aplikasinya kurang efisien. Nah, literatur yang ketiga ini adalah sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada sekolah menengah negeri 1 Siatas Barita dengan metode Simple Additive Weighting SAW. Untuk kriterianya menggunakan nilai mata pelajaran inti ditambah dengan nilai kreativitas. Namun kekurangannya ini ada desain aplikasinya. Nah, literatur yang keempat sistem ini yaitu pemilihan jurusan pada SMKN 1 Kendal berbasis Decision Support System menggunakan metode Simple Additive Weighting. Nah, pengelompokannya data siswa sekolah menengah kejuruan berdasarkan nilai mata pelajaran
inti untuk jurusan yang disesuaikan dengan hasil tes minat. Kekurangannya yaitu tidak adanya desain aplikasi dan untuk kriterianya kurang lengkap. Nah, literatur yang kelima yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada sekolah menengah kejuruan dengan metode Simple Additive Weighting. Tampilan aplikasi ini sangat eye-catching. Nah, kekurangannya ini tidak ada kekurangannya tidak ada diagram penelitiannya. Literatur keenam, penerapan metode Simple Additive ini pada sistem informasi pemilihan jurusan berbasis education. Nah, support system kekurangannya ialah tidak adanya desain aplikasi dan untuk kriterianya kurang lengkap karena hanya menggunakan nilai UN. Nah, masuk ke literatur ketujuh. Literatur ketujuh ini yaitu keputusan untuk menentukan jurusan menggunakan metode Simple Additive Weighting pada SMKN 4 Bandar Lampung. Aplikasi berbasis web menggunakan diagram konteks. Kriterianya lebih banyak, yaitu salah satunya nilai pelajaran komputer. Nah, di sini kekurangannya adalah warna pada aplikasi ini tidak kontras. Nah, masuk ke literatur ke-8. Analisis keputusan menentukan jurusan pada sekolah menengah kejuruan dengan metode Simple Additive Weighting. Dirancang menggunakan diagram penelitian, kriterianya nilai IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan psikotes. Kekurangannya adalah tidak menampilkan desain aplikasinya. Nah, literatur ke-9 adalah penerapan metode Simple Additive Weight pada sistem informasi pemilihan jurusan berbasis education super system. Hanya terdapat 4 kriteria, yaitu nilai IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris menggunakan diagram konteks. Kekurangannya tidak menampilkan desain aplikasi. Nah, tools yang digunakan untuk mendesain aplikasi ini yaitu ada Adobe Dreamweaver CS5, terus ada Adobe Dreamweaver ini adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Nah, software Dreamweaver ini dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungan terhadap teknologi terkini. Keunggulan Dreamweaver ini juga memungkinkan pengguna berkreasi secara bebas dan cepat pada suatu lingkungan visual tanpa menulis sebaris pun kode atau tag HTML-nya. Selain menggunakan Dreamweaver untuk mendesain tampilan, aplikasi ini menggunakan aplikasi XM. Pada XM ini merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan campuran dari beberapa program. Nah, metode yang digunakan ini untuk membuat aplikasi adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting ini sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, konsep dasar metode ini yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Untuk jadwal penelitiannya ini yaitu dilakukan dari tahap awal, yaitu perencanaan, identifikasi masalah, studi literatur, mencari tools, mempersiapkan software dan hardware, perencanaan konsep, desain, implementasi, coding, dan sistem testing. Nah, untuk kesimpulannya, menggunakan aplikasi sistem pendukung ini, yaitu keputusan penjurusannya berbasis web ini, maka pihak sekolah tidak lagi menyeleksi secara manual, di mana menyeleksi secara manual hanya membuang waktu dan tenaga, dan kemungkinan terjadi kesalahan sangatlah besar. Dengan menggunakan aplikasi ini, kebutuhan mudah pihak sekolah menyeleksi siswa dan siswinya untuk mendapatkan jurusan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, sekolah menjadi lebih berkualitas karena murid-muridnya berada di jurusan sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, sarannya yang pertama yaitu hasil dari penelitian akhir metode SAW ini masih terdapat beberapa kekurangan. Terus juga dapat dikombinasikan dengan metode lain agar hasil lebih sempurna. Ketiga, bisa ditambahkan lagi kriterianya. Keempat, data alternatifnya tidak hanya 4. Terus juga desain antarmuka dipercantik agar lebih eye-catching dan user friendly. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.